Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Helen Dwi Mawarni dengan NIM V1323033 dari kelas C Manajemen Pemasaran. Di sini saya akan menjelaskan tentang basic Excel 1. Untuk yang sama dengan 3,9 koma di sini y-nya 4 kali. Kemudian kita kasih tutup kurung untuk kemudian time, kemudian 0,0 isi saja sesuatu dan seterusnya. Menggunakan rumus sama dengan, kemudian proper sheet yang data absensi, aku tarik ke bawah. Kemudian untuk ini sama dengan upper right, buat di koma, kemudian kita karena di sini kurungnya 2 kali, bentar, lalu sudah. Kemudian tinggal kita jadi. Kemudian untuk tanggal lahirnya ini, ya, langkah pertamanya kita materialnya di sini sudah English, jadi tidak perlu dirubah lagi, hanya tanggal lalu tahun. Terima kasih. Oke, selanjutnya di sini saya akan melanjutkan untuk basic Excel yang kedua. Karena di sini untuk tanggal dan waktunya sudah ada, depan serta nama belakangnya juga sudah ada. Jadi di sini kita langsung mengerjakan yang tabahnya. Rumus nama lengkap nasabah, kemudian proper, kemudian buka kurung lagi, kita klik yang klik koma, lalu klik yang koma, kemudian kita tutup untuk ke bawahnya, kemudian rumus, kemudian buka kurung, concatenate, kemudian buka kurung lagi, kemudian buka kurung, kita klik, kemudian koma 1, kemudian kita tutup kurung, kemudian kita klik, kita ketik need, kemudian buka kurung lagi, kita klik nama lengkap nasabahnya, kemudian koma, lalu kita ketik find, lalu buka kurung lagi, petik, spasi petik, kemudian nasabah lagi, kemudian koma 1, lalu tutup kurung, klik plus, terus kita tutup kurung sebanyak 3 kali, lalu kita enter. Nah, untuk ke bawahnya itu menyesuaikan saja, tinggal kita tarik ke itu rumusnya sama dengan if, kemudian buka kurung, kita klik yang ini, yang di kolom gender, kemudian kita klik sama dengan, lalu petik, lalu kita koma, lalu petik, kita tulis laki, kemudian koma, kita klik petik dulu, petik, kemudian koma, lalu petik lagi, perempuan. Kita tutup kurung, kemudian ini tinggal kita tarik ke bawah, sudah. Kemudian untuk kode nasabahnya kan sudah, berarti di sini kita tinggal memasukkan rumus yang jenis kartu itu sama dengan proper, kemudian buka kurung,
if, buka kurung lagi left, buka kurung lagi, kita klik ini H8, kemudian klik 1, kemudian kita tutup petik S, kemudian tanda petik lagi, koma, tanda petik silver, kemudian tanda petik lagi, lalu koma, kemudian kita ketik lagi if, left, kemudian ini H8, 1, petik G, petik, koma, kemudian tutup, kemudian kita klik if lagi, lalu buka kurung left, buka kurung lagi untuk H8, kemudian klik koma, lalu klik 1, kemudian tutup kurung, sama dengan petik, petik lagi platinum, kemudian if lagi, lalu left, buka kurung left, lalu yang H8 1 sama dengan kemudian petik, lalu kita klik X untuk ekspresi, klik petik lagi, kemudian kita tulis ekspresi, kemudian klik petik lagi, lalu koma, lalu petik lagi, dan kita tutup sebanyak berapa sih? 3, lalu kita klik enter. Kemudian untuk bawahnya itu kita tinggal salin aja. Kemudian untuk di jumlah tabungan ini yang format cell, lalu kita pilih yang accounting, lalu di sini kita rubah ke rupiah. Ini, lalu kita klik OK. Nah, oke, untuk basic Excel 2 sudah selesai. Jadi untuk pengerjaannya di sini kan sudah ada data tanggal pembuatan, pukul, kemudian sudah ada nomor, nama, kode nasabah, jenis kelamin, usia, warna buku tabungan, reward, tahun bergabung di BCA. Nah, yang akan kita bahas di hari ini yaitu itu. Jadi untuk lookup, kemudian kita klik yang bagian di kolom C, itu ada C7, kemudian kita klik koma, kita klik 1, kemudian kita tutup kurung. Di sini kan kita butuh data tadi, data tahunnya itu terdapat di sheet yang data tambahan. Kita buka dulu untuk, kemudian kita pindah ke yang sheet data tambahan, kemudian ini kita blok dari sini, kemudian ini kita langsung klik angka 2, dan klik koma lagi, kemudian 0, kemudian tutup kurung.
lalu kita enter. Kemudian datanya ini tinggal kita akan mengikuti seperti itu. Untuk rumus yang urutan prioritas itu rumusnya ada sama dengan match, kemudian buka kurung, lalu kita klik kolom yang J, itu ada J7. Kemudian kita di sini butuh data untuk prioritasnya itu di data tambahan, jadi kita beralih dulu ke sheet yang data tambahan. Ini kita blok, kemudian ini klik koma 0, kemudian tutup kurung, lalu kita klik enter. Nah, seperti itu. Kemudian ini tinggal kita klik, tinggal kita tarik ke bawah. Oke, sudah. Untuk yang jumlah tabungan itu rumusnya ada sama dengan, kemudian V lookup, kemudian buka kurung, lalu kita klik yang kolom H, itu ada H7. Kemudian kita di sini butuh untuk data dari data tambahan. Jadi kita pindah ke sheet yang data tambahan untuk melihat, untuk tabel yang pertama itu ada di sini. Nah, ini adalah tabel 1. Terus kita klik koma, kemudian kita klik match, kemudian buka kurung, lalu kita pindah ke yang tabel case. Ini kita. Nah, ini kita tambahkan kolom yang J, itu ada C7. Nah, ini case-nya dihapus. Itu, kemudian klik koma. Nah, lagi tuh tabel 2 tuh yang ini nih. Ini, terus kita klik koma, klik 0, tutup kurung, lalu kita tutup kurung lagi. Nah, udah. Terus ini tinggal kita tarik aja ke bawah. Nah, untuk basic Excel 3 ini sudah selesai. Terima kasih. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang basic Excel yang keempat. Jadi di sini ada data nasabah Bank CBA tahun 2018. Di sini sudah tertera untuk tanggal pembuatannya, untuk jamnya juga. Kemudian sudah ada nomor, nama, inisial, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, kode nasabah, usia, biaya kredit, tenor kredit, dan juga total peminjaman. Oke, akan menghitung untuk total peminjaman dan langsung eksekusi biaya kredit.
yang aduh, sebentar. Oh. Ya, ini salah, jadi kita ulang dulu. Ini, kemudian kita tutup kurung, lalu kita klik enter. Kemudian untuk rata-rata total peminjaman itu rumusnya sama dengan average, kemudian buka kurung, lalu kita pilihnya yang di kolom K. Ini kita blok sampai sini, oke. Kemudian kita tutup kurung, lalu kita klik enter. Biaya kredit rendah itu kita menggunakan rumus sama dengan min buka kurung, kita blok yang kolom I lagi dari atas sampai sini. Aduh ya Allah, ada masalah, kita hapus aja. Kalau udah, kita tutup kurung lagi, terus kita klik enter. Untuk yang biaya kredit tertinggi itu kita menggunakan rumus sama dengan max buka kurung, kemudian ini kita blok lagi, tutup kurung, terus kita klik enter. Lagi itu rumusnya sama dengan countif, kemudian kita buka kurung, kita blok yang kolom yang D dari atas sampai ke sini. Kemudian karena di sini data terakhir yang laki-lakinya itu di D yang 20, maka kita tambahkan koma, kemudian kita klik kolom yang D20, lalu kita tutup kurung, kemudian kita klik enter. Nah, selanjutnya itu ada jumlah nasabah dengan tempat lahir di Jakarta. Rumusnya itu sama dengan countif lagi, buka kurung, kemudian karena tempat lahir berarti kita bloknya itu di bagian yang tempat lahir, itu seperti ini. Kemudian kan di sini yang diminta adalah Jakarta, berarti di sini kita tambahkan koma, kemudian kita klik di sini kata Jakarta yang terakhir itu ada di kolom E19. Iya benar. Kita klik, kita tutup kurung, kemudian kita enter. Oke, selanjutnya ini ada jumlah nasabah perempuan yang lahir di Sulawesi. Ini rumusnya ada sama dengan selanjutnya. Kemudian di sini
karena di sini disebutkan jenis kelamin yaitu perempuan, berarti kita blok dulu untuk bagian kolom yang D. Seperti itu. Kemudian karena yang diminta perempuan, otomatis kita tambahkan koma. Kemudian kita klik terakhir perempuannya itu ada di D25. Selanjutnya, di sini kita juga memerlukan tempat lahir, yaitu Sulawesi. Otomatis kita juga memblok kolom yang tempat lahir itu. Terus karena di sini yang ditanyakan adalah Sulawesi, otomatis kita juga tambahkan koma. Sulawesi yang terakhir di E21. Kita klik, kita tutup kurung. Selanjutnya kita klik enter. Seperti itu. Oke, selanjutnya di sini ada total peminjaman nasabah perempuan. Gimana di sini rumusnya adalah sama dengan sum E buka kurung. Lalu karena di sini yang diminta adalah ada perempuannya, otomatis kita blok kembali kolom jenis kelamin. Seperti ini. Kemudian karena di sini yang diminta adalah perempuan, otomatis kita masukkan juga untuk sebenarnya ini diklik asal juga nggak apa-apa, yang penting masih di D9 seperti itu. Kemudian karena di sini kita butuh data total peminjaman nasabah, berarti ini kita tambahin koma lagi. Kemudian di sini kita blok untuk kolom yang K, total peminjaman, kita blok. Kalau sudah, ini kita tambahin kalau sudah itu kita tambahin tutup kurung, lalu kita klik enter seperti itu. Kemudian di sini yang ditanyakan adalah total pinjaman nasabah laki-laki dengan usia 27 tahun. Berarti rumusnya adalah sama dengan sumifs buka kurung. Di sini kita blok dulu untuk yang kolom total peminjaman. Seperti itu. Untuk nasabah laki-laki, maka kita tambahkan koma, lalu kita blok untuk kolom jenis kelamin. Seperti itu. Terus kita tambahkan lagi koma, kita klik di bagian mana aja yang menunjukkan kalau misalnya ada laki-laki, itu kita klik di kolom D8. Kemudian kita koma lagi. Kemudian di sini disebutkan untuk umurnya. Jadi kita klik di bagian kolom. Terus 7 tahun. Maka di sini kita tambahin koma, lalu kita klik yang umur 27 tahun. Kemudian kita tutup kurung.
Lalu kita klik enter. Selanjutnya untuk rata-rata biaya kredit dengan tenor semi bulan itu rumusnya sama dengan if kemudian kita buka kurung, karena di sini kan yang diminta 9 bulan, otomatis yang kita blok adalah kolom yang tenor kredit, yaitu kolom J. Ini kita blok. Kemudian bulan yang ke-9, maka kita ke bulan itu di mana sih? Di J. J berapa ya? Kita ambil yang tengah-tengahnya J17. Kemudian ini J17. Kemudian di sini karena yang diminta adalah rata-rata biaya kreditnya, berarti kita tambahin koma. Kemudian kita blok di bagian biaya. Kalau udah, kita tutup kurung lagi, terus kita klik enter. Oke. Untuk basic Excel yang keempat sudah selesai. Terima kasih. Baik, yang selanjutnya ini ada basic Excel yang kelima, yaitu goal seek. Untuk yang perlu kita ketahui, yang pertama itu PT Smartphone Indonesia Maju itu telah menjual sebanyak 20 unit. Untuk harga per smartphone-nya itu 2.300.000 dan model smartphone-nya. Dan di sini kita diminta untuk mencari berapa unit yang harus dijual untuk mendapatkan keuntungan sebesar 50 juta dan juga keuntungan 150 juta. Oke. Di sini tahap yang pertama yang perlu kita lakukan yaitu menghitung omset penjualannya terlebih dahulu. Nah, untuk caranya mengerjakan omset penjualan itu sama dengan kemudian kita klik yang B3 yaitu yang smartphone terjual, terus shift kita klik yang tanda bintang ini, kemudian yaitu harga smartphone. Jadi rumus omset penjualan itu tadi sama dengan B3, ini bintang itu sama aja kayak kali, dikaliin sama B4. Jadi hasilnya itu adalah 46 juta untuk omset penjualannya. Kemudian cara mencari total modal itu dapat kita lakukan dengan cara atau dengan rumus sama dengan, terus kita klik yang jumlah smartphone terjual ini, kemudian kita klik bintang lagi, lalu kita kliknya, karena ini yang ditanyakan total modal, jadi kita kliknya di sini yang modal per smartphone alias yang B7, 38 juta. Untuk keuntungan bersihnya di sini cara menghitungnya, omset penjualan ini B5 dikurangi dengan total modal alias B8. Sudah, tinggal kita enter. Kan jika PT Smartphone Indonesia Maju ingin jumlah smartphone yang terjual 20 juta, sehingga keuntungan bersihnya itu kan 8 juta kalau misalnya 20 handphone yang terjual. Sedangkan di nomor 1 ini yang ditanyakan berapa unit
yang harus dijual sehingga kita bisa mendapatkan keuntungan 50 juta. Berarti kita di sini bisa menggunakan rumus Goal-Seek yang tahap pertamanya itu kita mencari what if analysis yang terdapat di menu data. Kemudian kita gitu terus. Nah nih. Kemudian di sini kita mencarinya kan yang B10 untuk menghitung di sini untuk value-nya itu sebesar 50 juta. Oke, lalu untuk ininya kita klik ini. Kemudian kita klik OK. Kita lihat bahwa jika kita ingin mendapatkan keuntungan sebesar 50 juta oleh PT Smartphone Indonesia Maju itu sebesar 125 unit harga per smartphone, terus omset penjualannya itu berubah menjadi 287.500.000 rupiah. Untuk modal smartphone-nya itu 1.900.000 dan total modalnya itu sebesar 237.500.000 rupiah, itu sebesar 50 juta. Nah, jika kita ingin per juta, maka kita akan menghitung lagi dengan what if, pilih yang Goal-Seek. Kemudian di sini kita tuliskannya 10, itu value-nya 150 juta. Dan di sini kita tuh untuk buy changing cell-nya itu di yang B3. Kita klik. Terus kita klik OK. Nah, di sini mendapatkan keuntungan sebesar 150 juta, berarti 275 unit. Untuk harga smartphone-nya 2 juta diketus, omset penjualannya itu sebesar 862.500.000 rupiah. Untuk modal per smartphone-nya itu 1,1.900.000 dan total modalnya itu sebesar 712.500.000 rupiah dan keputar. Begitu untuk Excel yang kelima ini atau Goal-Seek. Terima kasih. Halo semuanya. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang basic Excel yang terakhir, yaitu ada namanya solver. Terus di sini dapat kita ketahui untuk datanya. Yang pertama itu ada jenis minuman. Jenis minuman di sini ada kopi gula aren, ada kopi hitam, ada matcha latte, ada bubble milk tea, ada cappuccino. Kemudian untuk tabel yang kedua itu ada jumlah yang harus dibuat, kemudian perkiraan penjualan per harinya itu juga sudah ada, harga modalnya juga sudah ada, keuntungan per gelasnya juga sudah ada, total modalnya itu yang akan kita cari juga bersama dengan jumlah yang harus dibuat dan juga total keuntungan. Kemudian di sini sudah tertera juga untuk kapasitas produksinya sebesar 230, modal yang dimiliki juga sudah sebesar 2 juta. Kemudian di sini terdapat ketentuan. Yang pertama, jumlahnya itu harus berbentuk angka bulat. Yang kedua,
total jumlah yang dibuat itu harus sesuai dengan kapasitas produksi. Yang ketiga, itu jumlah yang dibuat tidak bisa lebih dari perkiraan penjualan per hari. Dan juga yang terakhir, itu total modal tidak boleh melebihi modal yang dimiliki. Oke, untuk langkah yang pertama, itu kita klik data terlebih dahulu. Bagian atas ini data. Nah, kemudian di sini kita klik solver. Nah, jadi di sini kita akan mengisi untuk syarat 1, 2, dan ketiga. Ini kita reset dulu. Oke, jadi di sini itu kita perlu memasukkan objektif. Kemudian ketentuannya di sini kita bring variable sales, kemudian di sini nanti dan seterusnya. Jadi di sini kita masukin dulu untuk yang G7. Kan di sini nggak kelihatan, jadi ini kita close dulu. Bisa digeser, bisa. Nah, ini tuh servernya. Oke. 7. Kemudian untuk setup untuk suhunya ini kan kita pilih yang maksimal. Kemudian untuk yang B changing variable cells itu kita B itu B2 sampai B6. Kemudian ini kita klik add. Nah, di sini muncul add constraint. Jadi di sini untuk cell reference-nya itu kita sampai B6. Kemudian ini kita isi yang in. Kemudian kita klik OK. Selanjutnya di sini kita klik add yang bagian B7 untuk totalnya. Kemudian untuk isinya ini tuh sama dengan constraint-nya itu kita 9 ini. Nah, seperti itu. Kemudian kita klik OK. Selanjutnya ini kita klik add lagi. Di sini kita itu bakal ngeblok yang kolom B. Kemudian untuk isinya ini sudah benar, yaitu kurang dari sama dengan. Untuk constraint-nya ini kita bloknya yang bagian C2 sampai C6 karena yang kolom B ini tidak boleh lebih dari kolom yang C. Gitu. Terus di sini kita klik add lagi. Cell reference-nya ini kita isi yang blok F7. Itu ada total. Terus untuk isinya ini tetap kurang dari, dan untuk constraint-nya itu 10. Kenapa? Karena modal itu tidak boleh melebihi modal yang dimiliki. Gitu. Karena total modal dari semua ini intinya tidak boleh melebihi dari modal yang kita miliki. Terus kalau udah ini kita klik OK. Nah, di sini sudah tercantum semuanya. Setelah semuanya sudah tercantum, kita klik yang solve. Lalu di sini kita tetap memilih yang keep solver solution. Terus ini kita klik OK. Nah, sudah jadi untuk yang basic Excel yang ke-6 atau solver. Gitu. Warahmatullahi wabarakatuh.